suatu hari yang cerah, Alice dan kakaknya berjalan-jalan ke lapangan rumput. Kakaknya Alice sedang membaca buku. Karena itu Alice merasa sangat bosan. Ketika memikirkan hal yang bisa dia lakukan untuk bersenang-senang, seekor kelinci putih melintas. Kelinci itu bicara sendiri. Alice kaget karena tak pernah melihat kelinci berbicara sebelumnya. Kelinci itu mengeluarkan jam saku. Lalu, oh tidak, aku akan terlambat. kata kelinci sambil bergegas. Alice sangat terkesan pada apa yang dilihatnya. Jadi karena penasaran, dia pergi mengejar kelinci itu. Kelinci itu masuk ke lubang yang ada di batang pohon, dan Alice mengikutinya melalui lubang yang sama. Tiba-tiba Alice mendapati dirinya terjatuh ke dalam sebuah sumur. Sumur itu sangat dalam dan Alice terus turun dengan perlahan. Saat turun, Alice melihat foto-foto, lemari pakaian, dan rak berukuran kecil. Alice merasa seperti sedang berkeliling dunia. Akhirnya, dia mendarat di permukaan yang lembut. Alice menemukan lorong panjang di hadapannya. Dia bangun dan mulai berjalan. Alice melihat banyak pintu terkunci di sepanjang lorong itu, dan kelinci tadi menghilang. Alice takut dia tak akan bisa keluar dari tempat itu. Tepat saat itu, Alice melihat kunci emas kecil di atas meja kecil berkaki 3 yang ada di sampingnya. Alice mengambil kunci itu dan mencoba membuka semua pintu yang terkunci. Tapi kunci itu terlalu kecil untuk semua pintu yang ada. Sambil melihat berkeliling dengan sedih, Alice menyadari ada pintu kecil lain di belakang tirai. Saat Alice memasukkan kunci ke dalam lubang kunci, pintu itu langsung terbuka. Alice sangat senang saat pintu itu terbuka. Di balik pintu itu ada taman yang sangat indah. Tapi karena tak bisa melewati pintu itu, Alice tidak bisa pergi ke taman. Ketika Alice kembali ke meja, dia melihat sebuah botol dengan label bertuliskan, "Minum aku." Alice mengambil botol itu dan meminum isinya. Ketika Alice meminum ramuan itu, tubuhnya mulai mengecil. Karena sekarang badannya sudah cukup kecil, Alice pikir dia bisa masuk melewati pintu kecil tadi. Tapi saat kembali ke meja untuk mengambil kunci, Alice sadar bahwa dia terlalu kecil untuk menggapai meja. Alice mulai menangis. Kemudian, dia melihat sebuah kue di lantai. Kue itu memiliki label bertuliskan, "Makan aku." Karena penasaran, Alice menggigit kue itu. Sesaat kemudian tubuh Alice mulai membesar lagi. Kini dia bisa mengambil kunci, tapi terlalu besar untuk masuk melewati pintu. Alice terlalu lelah. Karena tidak ada harapan, dia mulai menangis lagi. Air mata yang mengalir dari matanya mulai membentuk genangan air hingga ke ujung lorong. Tiba-tiba kelinci putih melewatinya dengan terburu-buru. Alice memanggil, "Tuan, Tuan, tolong, tunggu sebentar, tolong aku." Kelinci itu pergi dengan sangat cepat tanpa melihat ke arah Alice. Tapi sambil berlari, dia menjatuhkan sarung tangan dan kipasnya. Alice mengambil barang milik kelinci dari lantai, dan saat dia mulai mengipasi dirinya, tubuhnya mulai mengecil lagi. Tepat saat itu, Alice terpeleset dan jatuh ke genangan air. Alice dan berbagai jenis hewan yang berenang di air itu mulai terseret ke tepi. Ketika mereka mencapai tepian, mereka semua basah, dan Alice melihat kelinci itu lagi. Kali ini kelinci itu mengira Alice adalah pelayannya, dan meminta Alice untuk mengambilkan sarung tangan dan kipasnya dari rumahnya. Alice pergi ke rumah kelinci di dalam hutan. Ketika masuk, Alice segera menemukan sarung tangan dan kipas milik kelinci. Tapi di sana dia juga melihat botol lain di atas meja. Alice meraih botol itu dan berpikir, jika aku meminumnya, mungkin aku bisa kembali ke ukuran tubuh normalku. Alice pun mengambil botol itu dan meminum seluruh isinya.
Tubuhnya malah menjadi sangat besar hingga tak bisa bergerak dalam rumah itu. Apa yang harus kulakukan sekarang? Bagaimana aku bisa keluar dari sini? Sementara itu, kelinci menunggu Alice dengan tidak sabar. Karena takut kepada Alice, hewan-hewan mulai melempari batu ke rumah itu sehingga memecahkan jendelanya. Batu-batu yang mendarat di samping Alice mulai berubah menjadi kue kecil. Saat Alice memakan kue itu, tubuhnya mulai mengecil lagi dan membuatnya berhasil keluar dari rumah kelinci. Tapi sayangnya kali ini tubuhnya jadi terlalu kecil. Alice yang malang menjadi sangat kecil hingga dia tersesat di antara semak pendek di hutan. Alice mulai memikirkan apa yang bisa dia lakukan agar bisa kembali ke ukuran tubuh normal. Kemudian, Alice melihat seekor anak anjing tak jauh dari sana. Ketika Alice memanggil anak anjing itu untuk membelainya, dia menyadari betapa kecil tubuhnya di samping anjing tersebut. Tubuh Alice hampir terinjak oleh kaki anak anjing itu. Ketika berlari, Alice tersandung jamur. Ada ulat biru di atas jamur itu. Alice bertanya apa yang bisa dia lakukan untuk kembali ke ukuran normal. Ulat itu menjawab dengan cara yang bijak. Salah satu sisi jamur tempatku berada ini akan membuatmu besar, dan sisi lainnya akan membuatmu kecil. Alice mengambil sepotong kecil dari jamur itu dan memakannya. Kemudian tubuhnya menjadi besar sehingga tidak dapat melihat kakinya sendiri. Agar tubuhnya mengecil kembali ke ukuran normal, kali ini Alice mengambil sepotong dari sisi lain jamur. Dengan memakan jumlah yang berbeda dari kedua sisi jamur, dia berhasil kembali ke ukuran tubuh normalnya. Alice mengambil 2 potong dari setiap sisi jamur dan memegangnya. Ketika berjalan, Alice melewati sebuah rumah kecil. Tapi untuk bisa masuk, tubuh Alice harus mengecil lagi. Dengan memakan potongan jamur, tubuh Alice mulai mengecil lagi. Saat memasuki rumah itu, Alice menemukan dirinya ada di dapur. Di tengah dapur, ada seorang wanita bangsawan yang berdiri sambil menggendong bayi. Dan di lantai, seekor kucing gemuk memandangi Alice dengan tersenyum. Itulah pertama kalinya Alice melihat kucing yang tersenyum. Jadi dia bertanya karena penasaran. Kenapa kucingmu tersenyum seperti itu? Karena ini adalah kucing Cheshire, kata wanita bangsawan itu. Kemudian kucing itu menjadi tidak terlihat dan bayi di gendongan wanita itu mulai menangis. Wanita bangsawan menyerahkan bayi itu kepada Alice. Kau harus menimang bayi ini dan menghentikan tangisnya. Aku akan bermain kriket bersama ratu. Alice mengambil bayi itu dan mulai mengayun-ayunkannya. Tiba-tiba kucing Cheshire itu muncul lagi dan sambil tersenyum dia berbicara kepada Alice. Kau perlu menemukan pembuat topi dan kelinci Maret. Tapi hati-hati, mereka berdua itu gila. Setelah obrolan singkat itu, kucing Cheshire itu pun menghilang lagi. Alice dengan marah membentak kucing itu. Berhenti menghilang dan muncul lagi seperti itu. Kau membuatku takut. Kucing Cheshire itu muncul lagi sambil tersenyum. Oke, kalau begitu aku akan menghilang dengan perlahan. Dimulai dari ekornya, kucing Cheshire itu mulai menghilang lagi. Hanya wajahnya yang masih terlihat. Alice pergi keluar dari rumah itu, dan tak berapa lama dia menemukan rumah kelinci Maret. Kelinci Maret sedang minum teh bersama pembuat topi di bawah sebuah pohon. Kelinci Maret menaruh beberapa jerami di antara telinganya. Alice tidak mengerti kenapa dia menaruh jerami di antara telinganya. Dan pembuat topi memakai banyak sekali topi di kepalanya. Tikus yang ada di antara keduanya sedang tidur dengan menyandarkan kepalanya di atas meja. Dan tangan kelinci Maret serta pembuat topi berada di atas tikus, menggunakan tikus itu sebagai bantal. Ketika mereka melihat Alice datang, mereka menolak dengan bilang bahwa sudah tidak ada tempat lagi. Tidak, di sana masih banyak tempat, kata Alice. Pembuat topi bertanya pada Alice. Menurutmu kenapa burung gagak terlihat seperti meja? Menurutmu kenapa? Aku tidak tahu. Alice jadi sangat bosan dengan lelucon kasar dan bodoh dari pembuat topi dan kelinci Maret. Kata Alice, ini pesta paling bodoh yang pernah kudatangi.
lalu pergi. Alice memperhatikan sebuah pintu di batang pohon. Ketika Alice masuk ke pintu itu, dia menemukan kunci emas. Kunci emas itu membuka pintu menuju taman yang indah. Ketika memasuki taman itu, Alice sangat terkejut. Tukang kebun Ratu Hati mengecat semua mawar putih menjadi merah. Dan semua pria terlihat seperti kartu. Jadi Alice bertanya, "Aku penasaran, kenapa kau mengecat semua mawar putih menjadi merah?" Tukang kebun itu pun menjawab, Ratu ingin mawar merah, tapi kami tak sengaja menumbuhkan mawar putih. Jika Ratu tahu, dia akan memenggal kepala kami. Tepat saat itu, Ratu Hati datang ke taman. Prajurit yang ada di sampingnya semuanya berbentuk kartu. Ratu Hati mengundang gadis aneh yang baru pertama kali dilihatnya ini untuk bermain kriket. Alice tak pernah melihat lapangan kriket seperti ini sebelumnya. Landak menjadi bolanya dan burung flamingo menjadi tongkat kriketnya. Di tengah-tengah permainan, para pemain mulai berkelahi dan saling melemparkan landak. Ratu sangat kesal dengan situasi ini. Dia tiba-tiba menghentakkan kakinya ke tanah dan berteriak dengan marah. "Penggal kepala semua pemain yang berkelahi!" Ratu Hati sangat marah. Dia membatalkan pesta kriket dan tiba-tiba terdengar suara yang nyaring. Pengadilan dimulai. Semua orang mulai berlari menuju ruang pengadilan. Sebuah pengadilan akan dilangsungkan untuk Jack Hati yang telah mencuri kue pie dari dapurnya Ratu. Ratu tidak dapat menangkap Jack Hati selama insiden ini. Oleh karena itu, Ratu tak bisa menghukumnya. Jack Hati dikurung di penjara selama persidangannya dilangsungkan. Kelinci putih mulai membacakan isi gulungan kertas yang dipegangnya. Pada suatu hari di musim panas yang indah, Ratu Hati kita memanggang kue pie yang sangat lezat, dan Jack Hati telah mencuri pie itu. Raja berteriak dari tempat duduknya. Panggil saksi pertama. Saksi pertama adalah pembuat topi. Ketika pembuat topi mulai berbicara di podium saksi di hadapan raja, tubuh Alice tiba-tiba bertambah besar. Kelinci putih mengumumkan bahwa kini saatnya bagi Alice untuk berdiri di podium saksi. Mendengar namanya disebut, Alice segera berdiri. Lupa betapa besarnya badannya sekarang. Ketika gaunnya melilit podium juri, Alice membalikan podium tersebut, membuat semua anggota juri terjatuh ke lantai. Ratu meminta Alice untuk memberitahu semua yang dia ketahui. "Aku tidak tahu apa-apa," jawab Alice. Ratu membentak dengan marah. "Kau tidak tahu? Penggal kepalanya juga." Dan Alice menjawab dengan berani. "Aku tak peduli, kau bukan ratuku, jadi tak bisa melakukan apapun padaku." Begitu Alice selesai mengucapkan kata-kata itu, raja, ratu, dan semua kartu mulai terbang ke arah Alice. Sambil berteriak, Alice mencoba menangkap mereka. Semua keributan itu menciptakan pusaran kartu yang besar di sekeliling Alice, yang mengisap Alice dan menerbangkannya ke atas. Dan akhirnya dengan daun-daun yang berterbangan di sekelilingnya, Alice mendapati dirinya berada di lapangan rumput lagi. Kakak Alice memanggil, "Alice, ayo, bangunlah." Ketika terbangun, Alice menyadari bahwa semua itu hanyalah mimpi. "Oh wow, ternyata itu hanya mimpi, dan mimpinya sungguh luar biasa. Hei kak, sini ku ceritakan tentang mimpiku. Kau tahu seekor kelinci putih?" Pada zaman dahulu, hiduplah dua bersaudara bernama Hansel dan Gretel. Ibu mereka telah meninggal saat mereka masih bayi. Mereka tinggal bersama ayah mereka di sebuah pondok di hutan. Ayah mereka mencoba bekerja sebagai penebang kayu dan merawat kedua anak itu secara bersamaan. Beberapa tahun berlalu dan karena kesulitan untuk bekerja sambil mengurus dua anak sekaligus, ayah mereka memutuskan untuk menikah lagi. Istri baru penebang kayu ini berasal dari keluarga kaya dan dia membenci kenyataan bahwa suaminya miskin dan dia harus tinggal di pondok tua Reyot di dalam hutan. Ditambah lagi, dia sangat tidak menyukai anak tirinya. Pada suatu malam di musim dingin, ketika mereka akan tidur,
Hansel dan Gretel mendengar ibu tiri berbicara kepada ayah mereka. Bagaimana kita melewati musim dingin ini? Kita tak punya cukup makanan. Jika kita tidak menyingkirkan kedua anak ini, kita semua akan mati kelaparan. Ayah mereka menentang ide itu dengan marah. Tak perlu bertengkar. Aku putuskan besok kita bawa mereka ke dalam hutan dan tinggalkan mereka di sana. Mendengar itu semua, Gretel mulai menangis. Kakaknya Hansel menghibur Gretel. Jangan khawatir Gretel, kita akan mencari jalan pulang bagaimanapun caranya. Malam itu, Hansel menyelinap keluar dan mengumpulkan kerikil sebanyak yang dia bisa di dalam sakunya. Keesokan paginya, mereka semua mulai berjalan menuju hutan. Ayah mereka memberitahu bahwa mereka akan melakukan hiking sekeluarga. Ketika mereka berjalan, tanpa sepengetahuan siapapun, Hansel menjatuhkan kerikil untuk menandai jalan pulang. Di sore harinya, ayah dan ibu tiri mereka menyalakan api unggun dan memberitahu bahwa mereka akan segera kembali. Mereka berjalan pergi dan hilang di antara pepohonan. Tentu saja, mereka tidak pernah kembali. Ketika malam tiba, suara yang menakutkan dari hewan liar di hutan mulai menggema di sekeliling Hansel dan Gretel. Sambil gemetar karena suara serigala yang menakutkan itu, Hansel dan Gretel tidak meninggalkan api unggun sampai bulan muncul. Lalu mereka mulai mengikuti kerikil yang berkilau oleh cahaya bulan dan berjalan pulang ke rumah. Bagus sekali Hansel, idemu ini pintar sekali. Saat anak-anak kembali ke rumah, ayah mereka sangat senang dan terkejut sekaligus. Ibu tiri mereka juga bertingkah seolah-olah dia senang, tapi di dalam hatinya dia masih sama. Dia sangat kesal karena mereka berhasil pulang. Setelah 3 hari, ibu tiri mencoba menyingkirkan mereka lagi. Kali ini di saat malam hari, ibu tiri mengunci pintu Hansel dan Gretel. Dan tidak membiarkan Hansel keluar mengumpulkan kerikil lagi. Tapi Hansel sangatlah pintar. Saat mereka berjalan ke hutan keesokan paginya, kali ini Hansel menjatuhkan remah-remah roti yang dia simpan di sakunya pada malam sebelumnya, dan sekali lagi membuat jejak untuk jalan pulang. Saat siang hari, ayah dan ibu tiri mereka mencari-cari alasan dan pergi, meninggalkan kedua anak itu lagi di dalam hutan. Menyadari bahwa kedua orang tuanya tidak kembali, Hansel dan Gretel mulai berjalan pulang sebelum hari gelap. Tapi kali ini, mereka tak bisa menemukan jejak yang mereka tinggalkan, karena semua remah roti telah dimakan oleh burung. Gretel mulai menangis. Untuk pertama kalinya, Hansel juga merasa tak berdaya. Kali ini, kedua anak itu benar-benar tersesat. Tanpa makanan dan dengan ketakutan, mereka berjalan di dalam hutan selama 3 hari. Pada hari ketiga, mereka melihat burung seputih salju. Burung itu berkicau dengan suara indahnya untuk Hansel dan Gretel. Mereka jadi lupa akan rasa lapar untuk sesaat dan mulai mengikuti burung itu. Burung itu membawa mereka ke sebuah rumah yang terlihat lucu. Dinding rumah itu terbuat dari roti, atapnya terbuat dari kue, dan jendelanya terbuat dari permen, dan dilapisi dengan krim warna-warni di seluruh permukaannya. Hansel dan Gretel tak bisa mempercayai apa yang mereka lihat. Rumah itu terlihat sangat lezat. Kedua anak itu lupa akan rasa lelah mereka dan mulai berlari ke arah rumah itu. Baru saja mereka akan memakan sebagian dari rumah itu, mereka mendengar suara dari dalam. Oh! Siapa yang mau memakan rumahku? Mereka melihat seorang wanita tua yang mungil dan manis berdiri di pintu. Saat Hansel dan Gretel memberitahu wanita itu apa yang terjadi, ia merasa kasihan dan membiarkan mereka masuk.
Bagian dalam rumah itu sangat berbeda dengan bagian luarnya. Ruangannya gelap, menakutkan, dan terasa ada sesuatu yang salah. Tapi karena mereka sangatlah lelah dan lapar, kedua anak itu tidak terlalu memedulikannya. Wanita tua itu membawakan berbagai jenis makanan untuk mereka, dan kedua anak itu makan dengan sangat lahap. Malam itu, mereka tidur di tempat tidur paling empuk yang pernah mereka lihat. Saat mereka terbangun di pagi hari, wanita tua itu tidak ada di sana. Mereka berdua mulai melihat sekeliling. Di ujung koridor, mereka melihat sebuah pintu kecil. Ketika mereka membuka pintu itu, ada banyak kotak yang penuh dengan emas dan harta di dalamnya. Hansel dan Gretel sangat terkejut. Hansel ingin masuk dan melihat lebih dekat. Tiba-tiba mereka mendengar suara wanita tua itu lagi. Dan apa yang kau lakukan? Ketika berbalik, kedua anak itu berhadapan dengan penyihir yang berdiri di depan mereka. Ternyata, wanita tua itu adalah penyihir yang mengarahkan anak-anak ke tempatnya yang berbentuk rumah berlapis kue dan permen. Kedua anak itu mencoba melarikan diri tapi pintunya terkunci. Penyihir menarik rambut Hansel dan menguncinya di dalam kurungan. Lalu dia menyeret Gretel ke dapur. Kakakmu terlalu kurus. Masaklah makanan untuknya dan buat dia jadi gemuk. Saat badannya berisi, dia akan jadi makanan yang lezat untukku. Tapi jangan coba-coba makan apapun. Semua makanan itu hanya untuknya. Tanpa punya pilihan apapun, Gretel melakukan apa yang diperintahkan padanya. Untungnya Hansel adalah anak yang pintar dan bijaksana. Dia memutuskan untuk menipu penyihir jahat. Setiap malam saat penyihir tidur, Hansel menggali lubang di bawah lantai kurungan. Penyihir memeriksa Hansel setiap pagi untuk melihat apakah beratnya bertambah atau tidak. Tapi Hansel tidak memakan apapun yang dimasak oleh adiknya, melainkan menyembunyikannya di dalam lubang yang dia gali. Sementara itu, penyihir memberitahu Gretel untuk memasak lebih banyak. Hal ini berlangsung berhari-hari sampai akhirnya penyihir itu tidak sabar lagi. Gemuk atau kurus, aku tak peduli lagi. Hari ini aku akan membuat Hansel menjadi kue pie. Penyihir berpaling ke Gretel. Lihat ke dalam oven apakah adonannya sudah terpanggang dengan baik. Meskipun dia ketakutan, Gretel juga seorang gadis bijaksana sama seperti kakaknya. Dia mengerti bahwa penyihir akan mendorongnya ke dalam oven. Aku tak bisa memasukkan kepala untuk melihat adonannya, kata Gretel sambil merajuk. Penyihir mendorong Gretel ke samping dan memasukkan kepalanya sendiri ke dalam oven. Gretel mengumpulkan segenap kekuatannya dan mendorong penyihir tua itu ke dalam oven dan menutup pintu oven. Gretel tahu tempat penyihir itu menyembunyikan kunci. Gretel langsung berlari dan membebaskan Hansel dari kurungan. Api dari oven menutupi seluruh rumah. Hansel dan Gretel melarikan diri dari rumah yang terbakar itu menuju hutan. Tapi mereka tidak tahu hendak pergi kemana. Tak berapa lama mereka tiba di sebuah sungai. Seekor angsa raksasa membawa mereka satu persatu menyeberangi sungai itu. Kedua anak itu melihat sekeliling dan tiba-tiba mereka menyadari di mana mereka berada. Mereka berlari ke rumah secepat mungkin. Ketika melihat anak-anaknya, sang ayah sangat senang. Dengan air mata bahagia, dia menjelaskan bagaimana ibu tiri mereka telah pulang ke rumah orang tuanya setelah mereka meninggalkan anak-anak itu di hutan. Dan betapa sang ayah menyesal atas semua perbuatannya dan tak peduli betapa keras dia mencari anak-anaknya, dia tak dapat menemukan mereka. Kedua anak itu sangat mencintai ayah mereka, sehingga mereka memaafkannya. Tapi kejutan lain menunggu ayah mereka. Hansel dan Gretel merogoh saku mereka, lalu mengeluarkan emas dan berlian yang mereka temukan di rumah penyihir. Ayah mereka tak percaya pada apa yang dilihatnya. Semua masalah yang pernah dialami keluarga mereka sudah teratasi.
Dan mereka hidup bahagia selamanya.